Sekarang pemasangan rahang dan lain-lain semua sudah bisa. Dan itu semuanya dibimbing langsung oleh Dr. Radian. Radian Patent Care, Together we share. negatif. Yes, jangan lupa subscribe, follow, like Radian Channel. Jogja. Jadi pertumbuhan dokter hewan kan ada fakultas kedokteran ini kan langsung pesat ya. Nah, terus mulai ada gesekan antara yang senior yang sepuh-sepuh dengan yang junior seperti itu. Nah, terus ya sudah dari beda itu kita ini aja memberikan pembekalan. Jadi dari seniornya juga kita kumpulkan nantinya di PDAI, kemudian dari yang juniornya. Nah, rencananya adalah setiap nanti akan lulus kerjasama dengan PDAI untuk memberikan Jadi teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja ya, karena sebentar lagi kan juga jadi seorang dokter hewan. Jadi di sini saya Dokter Hewan Radian Fadiar Sestia selaku owner dan juga founder dari Radian Group. Kita tahu bahwa lingkup kerja dokter hewan itu sangat luas ya teman-teman ya. Ada 33 bidang pekerjaan. Nah, di sini saya akan sharing salah satu bidang kerja yang dalam 3-4 tahun terakhir ini menjadi populer di antara 33 bidang itu, yaitu bidang praktisi hewan kecil, khususnya di Radian Patent Care. Jadi di sini nanti akan ada pemutaran video terkait Radian Patent Care itu sebenarnya apa sih. Nanti setelah pemutaran video nanti akan ada pemaparan singkat, habis itu kita akan sesi tanya jawab ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dokter Hewan Radian Fadiar Sestia, biasanya dipanggil Dokter Radian. Jadi saya seorang founder dan juga owner dari Radian Group. Radian Group itu memiliki beberapa lini bisnis, salah satunya adalah Radian Patent Care, yang mana unit bisnis dari Radian Patent Care ini bergerak di bidang pet shop dan juga praktek dokter hewan bersama. Saat ini hingga Agustus 2023 kami memiliki 15 cabang yang tersebar di Indonesia, meliputi Jabodetabek, Jawa Timur, dan juga Sumatera Selatan. Dan nantinya
Harapan kita, mimpi kita di tahun 2025 kami sudah memiliki 27 cabang yang tersebar di Indonesia dan juga 1 rumah sakit hewan. Sama seperti halnya teman-teman semua nih, saya dulu juga melewati yang namanya fase menjadi seorang mahasiswa. Sebelum menjadi mahasiswa, saya dulu berasal dari daerah. Saya berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang. Saya ke Jogja merantau dan saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang sederhana. Orang tua saya seorang PNS, ibu saya seorang guru SD, bapak saya pun sebagai PNS di peternakan. Dari keluarga yang sederhana ini saya memiliki mimpi yang sangat besar. Bagaimana caranya saya bisa berkembang, saya bisa memperbaiki nasib yang lebih baik lagi dari orang tua saya. Pesan dari orang tua saya kala itu adalah nasib kita akan membaik atau tidak, rezeki kita akan baik atau tidak, ujinya bukan dari uang tapi dari pendidikan. Gerbangnya ada pada pendidikan. Oleh sebab itu, perjuangan orang tua saya mewajibkan saya, kakak-kakak saya semuanya harus lulus minimal sebagai seorang sarjana. Dan saya pun memiliki tekad, karena saya sudah memutuskan masuk di Fakultas Kedokteran Hewan, saya harus berkembang. Dan perjalanannya pun juga sangat panjang. Tidak menjadi seorang mahasiswa biasa, saya pun juga mulai berinteraksi, mencari teman, memperbaiki skill, mengupgrade ilmu dengan berbagai cara. Bersosialisasi, berorganisasi, tidak cuma di lingkup kedokteran hewan, tapi juga lingkup luar kedokteran hewan. Oke, habis ini Dr. Radian akan sedikit berikan tanya jawab juga kepada teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, Dr. Radian sendiri pernah di dunia poultry, Dr. Radian sendiri juga pernah di dunia ternak, dan saat ini fokus pada hewan kecil. Saya panggil Dr. Radian, silakan Dr. Radian. Oke, terima kasih Mas Dharma. Jadi teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman punya, pasti saya yakin setiap individu punya anak-anak, punya mimpi kedepannya menjadi seperti apa. Langkah tercepat teman-teman, langkah terbaik teman-teman adalah dimulai dari saat ini. Teman-teman mulai gali potensi teman-teman itu ada di mana, passion teman-teman itu ada di mana. Karena itu sangat penting. Dulu awal saya lulus, awal saya dilantik, passion saya di pet animal. Saya dari zaman S1, koas sering magang-magang di klinik hewan. Namun saat itu trennya lagi di poultry. Saya mengikuti tren yang ada kali itu. Saya gabung di poultry, kerja nyaman nggak nyaman. Tapi passion saya ternyata bukan di sana. Terus saya melihat waktu itu industri poultry tidak sebaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya melihat kok semakin banyak di kota-kota kecil. Saya asalnya dari Kepanjen. Di Kepanjen pun yang dulu orang nggak tahu dokter hewan, kok banyak komunitas-komunitas penyayang hewan. Teman-teman SMP, SMA pada tanya, dokter hewan di Kepanjen di mana ya? Saya langsung berpikir, oh dunia pet animal kedepannya akan semakin memiliki peluang yang sangat besar. Di kota kecil aja yang tadinya taunya mantri sudah mulai mengenal dokter hewan. Yang tadinya hanya mengenal hewan ternak mulai muncul komunitas-komunitas penyayang hewan. Untuk sekelas Kepanjen di pinggir dari Malang. Terus kita melihat lagi, waktu itu saya menganalisa Indonesia tingkat perekonomian semakin tahun semakin naik nih, posisinya di negara Asia Tenggara. Secara otomatis peluang untuk orang kerja itu semakin luas, pabrik-pabrik, industri-industri akan berkembang, perkantoran-perkantoran juga akan muncul. Terus hubungannya apa? Tingkat stres akan meningkat. Salah satu hal yang dilakukan orang untuk mengurangi stres adalah menyalurkan ke hobi.
Dan hobi yang akan selalu menular adalah hobi yang berhubungan dengan makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Makanya saya memutuskan langsung, passion saya ada di pet animal. Saya harus keluar dari zona nyaman saya saat ini. Saya harus mendapatkan peluang ini. Saya pindah bekerja di industri pet animal. Saat saya bekerja, saya nggak cuma sekedar bekerja, nggak sekedar mengumpulkan uang, nggak sekedar nabung, tapi saya belajar berbagai hal. Saya pengen tahu cara grooming yang benar itu gimana sih? Produk-produk yang dijual di pet shop itu apa sih? Kenapa sih orang ini kalau ke pet shop A, dia datang cuma grooming? Kok nggak mau ke dokternya? Saya pelajari semuanya. Akhirnya saya memutuskan, uang sudah terkumpul, terus saya pinjam saudara saya waktu itu, karena saya nggak mau riba. Saya pinjam ke om saya, memulai dari usaha klinik, bukan klinik, dibilang klinik bukan ya, praktek mandiri. Ukurannya hanya 3x4. Orang nyebutnya waktu itu tempat laundry, karena memang mirip seperti kios laundry, karena tempatnya kecil. Tapi mimpi saya besar nih. Saya terus pelajari lagi, hingga saya punya 3 cabang waktu itu. Namun saya sadari bahwa saya sebagai seorang dokter hewan, banyak hal yang sebenarnya kita nggak paham, khususnya dalam hal manajemen. Di Raden Pet and Care, kita sangat terbuka untuk pelatihan eksternal dan internal. Kami mengedepankan pelatihan yang internal dulu. Kalau seperti hanya enukleasi, kemudian pemasangan pen dan lain-lain, itu hal kecil. Kita bisa internal. Dan semua sudah menguasai hal itu kalau di Raden Pet and Care. Sekarang pemasangan rahang dan lain-lain, semua sudah bisa. Dan itu semuanya dibimbing langsung oleh Dr. Radian. Kalau untuk yang case-case berat. Kalau untuk ada satu angkatan seperti sekarang, nantinya teman-teman pada saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, teman-teman berkumpul kembali, kondisinya akan berbeda-beda. Itu akan ditentukan dari apa? Akan ditentukan dari teman-teman mau dan tidaknya berusaha menjadi orang yang outstanding. Apa itu? Saya sendiri, pada saat saya berkumpul dengan teman-teman saya, mereka nggak akan tahu usaha saya pada saat saya bekerja di awal. Saya tidak pernah telat, saya tidak pernah yang namanya bos-bos saya itu nanyain laporan-laporan saya, nggak pernah. Karena apa? Sebelum mereka nanya, saya sudah ngasih. Saya juga belum pernah tuh yang namanya bos saya tuh mempertanyakan kinerja dan lain-lain. Saya bilang biasanya seperti apa? Saya pengen cari kerja yang santai. Saya pengen cari kerja yang ya saat ini saya kuliah kayaknya itu berat banget gitu ya. Ngapalin nama-nama begini, belum lagi surgery dan lain-lain. Kayaknya saya sulit ya kalau untuk jadi dokter yang operasi dan lain-lain gitu. Kalau saya sendiri ya, dan saya beberapa pada saat kita lagi kumpul, saya sharing dengan teman-teman. Ternyata orang-orang yang sukses itu orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman, cari pekerjaan yang memang mendorong dirinya untuk menjadi lebih baik, bukan hanya oh saya di level ini ya sudah saya kerja di level